TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Anting Wulan. Kok Sang Dewi? Aku datang untuk menetapkan hatimu, untuk menghilangkan keraguan-raguanmu tentang manusia utama itu. Kau agaknya memang serasi bekerja sama dengannya. Dampingilah terus Prabu Sanjaya, dan ajaklah serta kekasihmu itu bersama-sama untuk mengabdi dengannya. Kalian akan tumbuh menjadi sepasang pendekar yang besar, dan kalian juga kelak akan mendapatkan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan manusia utama itu. Iya, aku berjanji Sang Dewi. Prabu Sanjaya memang manusia utama. Dia akan dapat menjadi seorang yang besar. Aku berjanji akan mendampinginya. Terima kasih Anting Wulan. Jika memang demikian halnya, tidak perlu saat itu kita saling berselisih. Terima kasih. Satu saat mungkin aku akan menyampaikan terima kasihku ini dalam bentuk yang lain. Selamat tinggal. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, Harry sebagai Raden Setakling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sanjaya yang berhasil menyelamatkan Kirandu dari tangan Prabu Sora segera mengeluarkan satu pernyataan besar, yaitu merubah nama Mandini menjadi Mataram. Dan beberapa saat setelah peristiwa itu berlalu, suasana kota raja menjadi gempar. Nama Mataram mulai dibicarakan, dan juga tentang rencana dari Prabu Sanjaya yang akan menjadikan wilayah Mataram meluas dan melebar dari yang ada sekarang. Wahai para prajurit dan pembesarku yang telah berkumpul di tempat ini, dengarlah. Pada hari ini aku telah memutuskan untuk merubah nama dari kerajaan ini. Dengarlah. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku inginkan sesuatu yang lain. Aku inginkan kedamaian yang tidak hanya meliputi Mandini, tapi juga seluruh tanah di bumi Jawa ini dan tanah di luar bumi Jawa ini. Karena itu buanglah dan singkirkanlah sikap saling mendendam di antara sesama kita. Dan untuk mendukung semua itu, aku akan merubah nama kerajaan ini menjadi Mataram. Ya, Mataram, sebuah nama yang kelak akan menjadi besar dan abadi bagi anak cucu kita. Sebuah nama yang akan terukir indah dalam peta sejarah di masa yang akan datang. Sampaikanlah berita ini pada seluruh rakyat di kerajaan ini. Rakyat Mataram. Kakang, agaknya Prabu Sanjaya telah memulainya. Memulai apa yang dicita-citakannya. Apakah beliau tidak tergesa-gesa? Keadaan di Mataram yang baru lahir ini belum lagi dibinanya. Kita lihat saja, Kakang. Tapi aku merasa beliau akan berhasil. Aku dapat merasakannya, Kakang Saka. Ya, kita lihat saja, Wulan. Sementara itu di sebuah tempat yang rindang, jauh di pinggiran kota raja. Kita akan menjadi semakin terlibat, Wulan.
Iya, Kakang. Prabu Sanjaya adalah junjungan kita. Jadi sudah sepantasnya kita terlibat terus dengan segala urusannya. Iya, aku mengerti itu. Aku mengerti, Wulan. Tapi... Tapi apa, Kakang? Apa yang tengah Kakang pikirkan? Aku mengerti. Aku menyadari bahwa kita harus terlibat jauh dengan segala urusan di kerajaan Mataram ini. Tapi bagaimanakah dengan hubungan kita, Wulan? Apakah kita harus begini terus? Kita akan menyelesaikannya, Kakang. Ya, akan menyelesaikannya. Maksudmu? Ya, kita akan menikah. Iya, Kakang. Kita akan menikah. Iya, tapi itu kapan, Wulan? Rencana besar dari Baginda Sanjaya agaknya telah siap untuk dilaksanakan. Iya, Kakang benar. Dan bukankah Eyang juga sudah sangat mengharapkannya? Nah, jika demikian apalagi yang kita tunggu, Wulan? Maksud Kakang? Ya, kita kawin. Kita segera menikah. Meninggalkan Mataram yang baru saja dilahirkan ini. Kita tidak akan meninggalkan selamanya. Kita akan kembali setelah kita menikah. Eyang Guru tengah menantikan kita untuk merayakan pernikahan kita, Wulan. Baiklah, kita bicarakan saja hal ini dengan Prabu Sanjaya. Kita akan meminta izin untuk kembali ke Gua Larang sekitar 1 purnama. Iya, ayolah. Kita segera menghadap beliau. Sebenarnya, aku sangat menyayangkan sekali kepergianmu itu, Kakang. Tapi jika aku mengingat keperluanmu itu, tujuan dari kepergianmu, aku tidak dapat menahannya. Aku justru memberikan restu. Akan tetapi, satu hal lagi yang kumintakan bantuanmu, Kakang. Apakah itu, tuanku? Kau mampirlah sebentar di Galuh dan sampaikan suratku ini pada Kijaran Pucang. Lalu, bagaimana dengan Ayahanda Raden di Gua Larang? Aku juga akan memberikan surat padanya. Lalu, apakah tuanku tidak akan menjenguknya? Aku pasti akan menjenguknya, Kakang. Tapi tidak saat ini. Tidak saat ini. Ya, tidak saat ini, Kakang. Ya, tidak saat ini, Kakang. Aku akan menjenguknya kelak jika aku dapat membuat Mataram ini menjadi besar. Jauh lebih besar dari kerajaan Galuh. Berikan saja suratku ini pada Ayahanda. Dan beliau tentu akan mengerti. Baiklah, tuanku. Jika memang tidak ada lagi pesan-pesan yang akan tuanku sampaikan untuk kerajaan Galuh dan Gua Larang, kami akan segera berangkat. Berangkatlah. Doa dan restuku bersama kalian. Hamba permisi, tuanku. Hamba permisi, tuanku. Tidak beberapa lama dari gerbang kota Raja Mataram berderap 2 ekor kuda yang tegar dan perkasa, dan di antaranya adalah si Tunggul. Mereka berdua adalah 2 remaja dari Gua Larang, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Setelah hampir setengah harian mereka berkuda, malam pun tiba. Kita berhenti saja di sini, Adik Wulan. Sudah setengah harian kita berkuda. Sejak tengah hari hingga hari menjadi gelap seperti ini. Dan lagi, kau lihatlah, kudaku ini tidak bisa dibandingkan dengan si Tunggul kudamu itu. Mengapa Kakang tidak ingin bermalam di desa yang cukup ramai tadi? Bukankah di sana kita akan dapat menemukan tempat yang nyaman untuk menginap? Iya, Wulan. Benar. Di sana kita akan menemukan tempat untuk menginap. Tapi tempat itu tidaklah nyaman. Aku justru merasa nyaman berada di tempat terbuka seperti ini. Berdua denganmu. Kakang, kita di sini justru tidak hanya berdua. Dengarlah itu, Kakang. Apa, Wulan? Aku tidak mendengar apa-apa.
Masak? Kakang tidak mendengarnya? Tidak, Wulan. Dari arah mana datangnya suara itu? Di sekitar kita ini. Hah? Nyamuk-nyamuk, Kakang. Nyamuk-nyamuk yang di sekitar kita ini. Kau membuat aku jadi tegang saja, Wulan. Aduh, Kakang. Kok ini seperti wanita saja, sedang mencubit? Ya, habis jika tidak mencubit, harus aku apakan dirimu yang telah mempermainkan aku? Sudahlah, Kakang. Jangan mencubit lagi ya. Wulan, aku merasa cemburu. Jika hanya sekedar kucubit saja, kau tidak mau. Sedangkan digigit, kau diam saja. Digigit? Iya. Kau bicara apa, Kakang? Digigit siapa? Digigit nyamuk. Kau mempermainkan aku ya? Aduh. Sudah, Wulan. Sudah. Habis. Bukankah kau yang lebih dahulu menggodaku dengan nyamuk-nyamuk itu juga? Ya, sudahlah, Kakang. Satu-satu ya. Kita buat perapian. Biar tidak ditemani nyamuk. Iya, dan kau juga tidak digigit nyamuk. Ayo, bantu aku cari kayu kering. Hari sudah gelap seperti ini. Kakang. Ya, Wulan. Rasa-rasanya aku... maaf, Kakang. Aku tidak tega dan merasa berdosa meninggalkan Prabu Sanjaya. Mengapa demikian, Wulan? Ya, karena justru pada saat ini beliau baru berniat hendak memulai cita-citanya. Cita-cita besarnya itu. Kita memang akan berbakti pada beliau. Tapi tentu saja kita juga harus memperhatikan kepentingan kita. Kau memperhatikan kepentingan aku. Dan aku juga memperhatikan kepentinganmu, Wulan. Benar, Kakang. Itu memang benar. Iya, setelah selesai upacara pernikahan kita segera kembali ke Mataram. Iya, aku pun menghendaki begitu. Kita tidak perlu berlama-lama di Kualarang. Iya, Kakang. Kita segera kembali. Marilah, kita beristirahat, Kakang. Aku sudah mengantuk. Tempat ini cukup aman, Kakang. Kau tidak perlu berjaga-jaga. Tidurlah saja. Oh, ya. Kukira juga begitu, Wulan. Prabu Sanjaya. Apakah dia laki-laki yang utama yang pernah dikatakan wanita agung itu? Ya, yang dikatakan juga oleh kakekku Kaliman. Laki-laki utama yang akan tumbuh menjadi seorang raja yang maha besar. Aku kira memang dialah orangnya. Aku serasa sudah terikat padanya. Dan kakekku pun pernah berkata, aku telah digariskan oleh Yang Agung untuk menghamba dan hidup bersama-sama dengan laki-laki utama itu. Mudah-mudahan Kakang Saka pun seterusnya akan mendampingiku di sisi Prabu Sanjaya. Iya, aku kira dialah orangnya. Anting Wulan, kau Sang Dewi. aku datang untuk menetapkan hati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau agaknya memang serasi bekerja sama dengan. Dampingilah terus Prabu Sanjaya dan ajaklah serta kekasihmu itu bersama-sama untuk mengabdi dengannya. Kalian akan tumbuh menjadi sepasang pendekar yang besar. Dan kalian juga kelak akan mendapatkan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan manusia utama itu. Iya, aku berjanji Sang Dewi, Prabu Sanjaya memang manusia utama. Dia akan dapat menjadi seorang yang besar. Aku berjanji akan mendampinginya. Terima kasih Anting Wulan. Jika memang demikian halnya, tidak perlu saat itu kita saling berselisih. Terima kasih. Satu saat mungkin aku akan menyampaikan terima kasihku ini dalam bentuk yang lain. Selamat tinggal. Aku bermimpi. Tidak. Agaknya memang benar Sang Dewi telah hadir ke dalam mimpiku untuk menghilangkan keraguan-raguanku. Ya, keraguan-raguanku tentang manusia utama itu. Malam masih larut. Aku harus meneruskan kembali tidurku. Kakang Saka, banyak hal yang aku sembunyikan padanya. Aku berdosa. Tapi Kakang, percayalah, satu saat, apapun yang terjadi, aku akan menceritakan semua tentang diriku ini. Tentang guruku, Sang Dewi penguasa Laut Selatan, dan juga tentang Nenek Ranggis yang pernah merasuk ke dalam jiwaku. Tentang pesannya itu. Ya, aku akan menceritakannya kelak
pada satu saat Kakang. Kemudian, Anting Wulan merebahkan tubuhnya di samping kakangnya, Raden Sakapalwaguna. Gadis manis yang telah menjadi yatim piatu itu memandangi wajah kakangnya yang telah pulas tertidur. Dan beberapa saat kemudian, ia pun tertidur. Dan keesokan harinya, kedua remaja itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju tanah Pasundan yang telah lama ditinggalkannya. Kita akan berkuda terus, Kakang. Kita berhenti bila mana kudamu sudah menjadi lelah. Iya, kita akan terus berkuda. Kita harus segera sampai ke Gua Larang. Aku sudah tidak sabar lagi. Tidak tahu malu. Hiya, hiya, hiya. Wulan, perlahankan lari kudamu. Kejarlah aku jika kau takut, Kakang. Demikianlah, kedua remaja itu menghabiskan perjalanannya yang cepat sambil bersinggah gurau. Hari berganti hari. 3 hari berlalu sudah. Kakang, itu dia. Kota Raja Galuh sudah di hadapan kita. Ayolah, Kakang. Kita percepat lari kuda kita. Iya, aku sudah tidak sabar untuk menceritakan rencana kita kepada Kakang Setakeling dan Adi Dampu Awuk. Tidak tahu malu. Yang diingat hanyalah urusan itu saja. Hiya, hiya, hiya. Ayo cepat Wulan. Kalian datang kembali. Lalu di mana Raden Sanjaya? Mengapa ia tidak bersamamu, Adi Wulan? Adi Saka? Bagaimana keadaan beliau? Beliau baik-baik saja, Kakak. Banyak sekali yang harus kami ceritakan. Iya, banyak sekali pengalaman kami di perjalanan dan juga di Mataram. Di Mataram? Iya, itu adalah salah satu yang harus kami ceritakan, Kakang. Marilah, Kakang. Kami datang hendak menjumpai Kijaran Pucang untuk menyampaikan surat dari Baginda Sanjaya. Baginda Sanjaya? Kau ceritakanlah apa yang telah terjadi dalam perjalananmu, Adi Saka. Adi Wulan? Sebaiknya, mari kita temui dulu Kijaran Pucang, Kakang. Baiklah Adi Wulan. Mari, ikutlah aku ke dalam. Ini Kijaran, surat dari Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya. Baca dulu isi surat itu, dan jika ada yang belum jelas, saya akan menceritakannya. Baiklah, terima kasih anak muda. Yang Agung, apakah yang akan terjadi kelak di tanah Pasundan dan bumi Jawa? Ada apakah Paman Jaran Pucang? Apakah saya boleh mengetahui isi surat itu, Paman? Boleh, tentu saja boleh, Raden. Raden Sanjaya kini telah bergelar Prabu Sanjaya. Beliau kini memerintah kerajaan Mandini yang kini telah diubah namanya menjadi Mataram. Prabu Sanjaya tidak akan memerintah negeri ini kembali. Apa Paman bilang? Paman pasti berdusta. Bacalah, jika kau memang tidak mempercayai kata-kataku. Ini suratnya. Apakah Sang Prabu tidak menyebutkan alasannya? Tidak. Beliau hanya berkata kelak penggantinya akan ditunjuk oleh ayahandanya. Dan surat yang dibawa oleh Anting Wulan juga berisikan penjelasan untuk ayahandanya di Gua Larang. Mengapa bisa seperti ini jadinya, Paman? Beliau akan memulai membentangkan kekuasaannya dari bumi Mataram Jawa. Beliau akan mencoba mengangkat Mataram. Kerajaannya yang kecil itu menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang jauh melebihi Galuh. Aneh. Adik Saka, Adik Wulan, mungkin jawaban atas semua persoalan ini ada padamu. Baiklah, Kakak. Kijaran, aku akan menceritakan kisah dari perjalananku. Sejak kedatanganku tadi, aku tidak melihat Adi Dampu Awuk. Bukankah dia ada bersama-sama Kakang dahulu ketika aku tinggalkan? Adi Dampu Awuk kembali menjenguk Eyang di Gua Larang. Ayolah, cepat kau ceritakan, Adi Saka. Baiklah, Kakang. Dengarlah. Kemudian Raden Sakapalwaguna menceritakan kisah perjalanan mereka dari Galuh hingga tiba di Poh Pitu, lalu keberhasilan mereka merebut Poh Pitu, serta akhirnya kisah perjalanan mereka ke Gunung Wukir. Jadi Raden Purbaya sama sekali tidak bersalah dalam masalah pembunuhan dan pembakaran kuil di Galuh. Iya, Kakang. Dan Sang Prabu juga berpesan untuk mengeluarkan pernyataan pada seluruh rakyat Galuh bahwa Raden Purbaya adalah bersih dari kesalahan itu dan Resi Amistalah pelakunya. Raden, jadi Ibunda Permaisuri yang selama ini kita kenal adalah bukan ibu kandung dari Prabu Sanjaya. Benar, Paman. Sri Sanaha yang berada di Poh Pitu dan kini berada di Mataram adalah ibu kandung yang sesungguhnya. Mengikat tali persaudaraan. Berarti mulai saat ini Karangsedana tidak dapat lagi kita anggap sebagai kerajaan kecil. Raden Purbaya telah menjadi saudara Prabu Sanjaya. Benar, Paman. Dan lagi, bukankah Paman juga telah mengetahui Karangsedana kini telah membawahi 3 buah kerajaan?
Dia bukan lagi sebuah kerajaan yang kecil, Paman. Iya. Kau benar, Nona Wulan. Kau benar. Dan satu hal lagi dari isi surat itu, Paman. Paman harus segera membangun puri kecil untuk persembahan penguasa Laut Selatan di sepanjang pantai selatan yang menjadi wilayah Galuh itu, Paman. Iya. Aku akan mengingat dan segera melaksanakannya. Akan tetapi, hal itu sebaiknya dirembukan dengan pengganti beliau yang akan memerintahkan kerajaan Galuh ini. Oh, iya. Kita akan menunggunya. Baiklah, Paman. Jika tidak ada lagi yang akan Paman tanyakan, kami akan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan kami ke Gua Larang. Iya. Terima kasih, Raden. Nona Wulan, kalian boleh beristirahat. Kami permisi, Paman. Mengapa harus terburu-buru, Adik Wulan? Mengapa kau tidak bermalam saja di Galuh sini dan besok pagi-pagi baru kalian melanjutkan kembali perjalanan kalian? Kakang, sesungguhnya lah kepergian kami ke Galuh adalah untuk melakukan perayaan pernikahanmu, bukan? Benar, Kakang. Berbahagialah kalian. Sebenarnya ingin sekali aku menemani perjalanan kalian. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Galuh. Kelihatannya saat ini Ki Jaran belum siap dengan kekuatan pasukannya untuk mendukung keamanan di sini. Kau kembalilah. Dan nanti apabila tiba hari bahagia itu, kau harus memberitahukannya padaku. Aku akan menyaksikan kedua adikku tersayang melakukan upacara suci itu. Baiklah, Kakang. Kami segera berangkat saja. Selamat tinggal, Kakang. Gua Larang sudah di hadapanku. Alangkah indah dan asrinya padepokan yang telah menghidupi dan membesarkan diriku. Sayang sekali. Kini saudaraku seperguruan, seperti Kakang Saka dan adik Wulan, jarang berkumpul. Jika saja itu masih terjadi, maka indahnya suasana di tempat ini menjadi semakin sempurna. Ternyata laki-laki gagah dengan kumis dan cambang tipis yang menghiasi wajahnya adalah Dampu Awuk yang merupakan orang ketiga dari kelompok Ningsewu. Dan ketika derap kudanya semakin mendekat padepokannya, tiba-tiba saja ia menghentikan kudanya secara tiba-tiba. Apa itu yang berada di depanku? Sepertinya sebuah cahaya terang bersinar di atas padepokan. Cahaya apakah itu? Aku harus cepat-cepat memberitahu eyangku. Dampu Awuk memacu kudanya memasuki gerbang padepokan Gua Larang. Dan tanpa mempedulikan saudara-saudara mudanya dan juga para cantrik padepokan, ia memacu hingga tiba di muka pondok Resi Wanayasa yang juga telah dianggapnya sebagai ayahnya sendiri. Eyang Guru? Masuklah, ada apakah Dampu Awuk? Oh, datang demikian tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang telah terjadi dengan Galuh? Tidak, Eyang. Tidak ada sesuatu dengan Galuh. Lalu kenapa? Tapi justru di Gua Larang ini, Eyang. Apa itu? Apa yang telah terjadi di Gua Larang? Mengapa aku justru tidak mengetahuinya? Baru saja ketika saya tiba, tak jauh dari gerbang Gua Larang ini, Eyang, saya melihat seberkas cahaya ada di atas daerah padepokan kita, Eyang. Rupanya itu yang menjadikanmu tergesa-gesa seperti ini. Benar, Eyang. Apakah Eyang sudah mengetahuinya? Cahaya yang seakan-akan jatuh dari angkasa itu, Eyang. Ya. Aku baru saja melihatnya tadi. Dan kemarin cahaya itu pun muncul. Bukankah cahaya itu hanya muncul dalam waktu beberapa saat saja? Iya, Eyang. Saya melihatnya. Cahaya itu muncul dan tidak lama kemudian cahaya itu lenyap kembali, Eyang. Ya. Sudahlah. Duduklah, beristirahatlah. Kau baru saja melakukan satu perjalanan yang cukup panjang. Iya. Tapi cahaya itu, Eyang? Ya, nanti malam kita akan bicarakan tentang cahaya itu. Sebaiknya kau beristirahat dulu sekarang. Ayo, mungkin kau juga sudah kangen dengan cantrik-cantrik serta saudara-saudaramu di sini. Awuk, kapan rencananya Seta kakangmu itu akan datang lagi kemari? Mungkin setelah kedatangan saya sekarang ini.
Saya dan juga Kakang Seta tidak akan datang kemari dalam waktu yang lama, Eyang. Sangat banyak pekerjaan yang harus kami bantu. Kijaran Pucang dan beberapa pembesar negeri Galuh tidak sanggup mengatasi suasana di Galuh. Apakah kau belum tahu bila Raden Sanjaya akan kembali dari perjalanannya itu? Mana saya tahu, Eyang. Ya, sudahlah. Beristirahatlah dulu. Nanti malam kita berjumpa dan berbincang-bincang kembali. Ayo, sana. Baik, Eyang. Eyang! 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 Cahaya itu datang lagi, Eyang! Eyang! Eyang? Mengapa tidak ada jawaban? Apakah Eyang tengah tertidur? Tapi walaupun Eyang tertidur, pasti ia akan terbangun oleh keributan seperti ini. Biarlah, akan kulihat ke dalam. Ya, akan kubuka saja pintu ini. Oh, itu dia. Eyang sedang bersemedi agaknya. Oh, aku telah mengganggu dan membuat ribut dengan mengetuk-ngetuk pintunya. Tapi biarlah, aku tunggu saja Eyang di sini. Bodoh sekali aku ini. Eyang? Kau Dampu. Maafkan saya, Eyang. Jika saya telah mengganggu pemusatan pikiran Eyang dengan ketukan dan teriakan-teriakan saya yang bodoh ini, Eyang. Tidak, anakku Dampu. Tidak menggangguku. Hanya aku saja yang tidak mampu menangkap isyarat yang agaknya justru ditujukan pada diriku. Isyarat? Apa maksud Eyang? Aku yakin cahaya terang yang kulihat tadi siang dan juga malam ini itu adalah sebuah isyarat. Isyarat? Aneh sekali, Eyang. Isyarat apakah itu kira-kira, Eyang? Mana aku tahu. Aku tidak berhasil menangkap isyaratnya. Benar-benar bodoh dan memalukan. Sayang sekali. Tentu itu adalah sebuah isyarat yang sangat penting. Dari manakah datangnya isyarat itu, Eyang? Apakah dari seseorang, Dewata Agung, ataukah dari sebuah pusaka? Aku cenderung menduga bahwa itu adalah isyarat dari sebuah pusaka. Marilah kita melihat-lihat keadaan di luar padepokan ini, Dampu. Baik, Eyang. Ayo, ikutlah aku. Kau berjagalah di sini. Aku akan mencoba mencari dan melacak isyarat itu. Iya, Eyang. Saya akan berjaga di sini. Aneh sekali. Suasana menjadi semakin mencekam. Apakah yang akan terjadi malam ini di tempat ini? Aku merasakan agaknya akan terjadi sesuatu di tempat ini. Itu tubuh Eyang Guru bergetar hebat. Hei, apa itu? Cahaya itu muncul kembali. Apa yang akan terjadi? Tubuh Eyang Guru semakin bergetar hebat. Cahaya itu semakin dekat. Cahaya itu seakan-akan mengelilingi arenaku dan juga Eyang Resi yang tengah bersemedi. Kasihan sekali, Eyang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Berhasil menguasai cahaya itu. Apakah kakek telah berhasil mendapatkan isyarat yang dicarinya? Marilah kita kembali ke padepokan, Dampu Awu. Tapi apakah kakek telah berhasil mendapatkan isyarat itu, Kek? Isyarat yang kakek cari. Walaupun tidak jelas, tapi aku menangkapnya. Marilah kita kembali. Apakah kakek dapat menceritakan tentang yang kakek dapatkan itu? Saya menjadi semakin penasaran rasanya. Baiklah, cahaya yang kau lihat itu sebenarnya adalah merupakan isyarat dari sebuah pusaka. Pusaka? Pusaka apakah itu, Eyang? Pusaka itu berupa sebuah arca.
arca emas dari Dewa Siwa. Pusaka arca emas. Pusaka arca emas. Aku berhasil melihat bentuknya. Sebuah arca dengan mata terbuat dari permata berwarna putih. Dan pada pusarnya dihiasi dengan permata merah. Lalu di manakah pusaka itu berada? Dan isyarat apa lagi yang dapat Eyang tangkap dari cahaya itu? Tidak ada yang dapat kutangkap lagi. Aku juga tidak mengerti untuk apa isyarat itu datang di sekitar Gua Larang. Mungkin suatu saat, entah besok atau lusa, Eyang akan mendapatkan isyarat yang lebih jelas lagi dari cahaya pusaka arca emas itu. Mudah-mudahan, sebab sebelum semua itu menjadi jelas, hatiku serasa ada yang mengganjal. Oh iya, Eyang, saya tidak menemukan Paman Sana di padepokan ini. Di manakah beliau berada? Tidak seorang cantrik pun yang tahu di mana beliau. Kemenakanku sana kini tengah berkeliling, mendatangi desa-desa di sekitar Gunung Ciremai dan juga desa-desa di sekitar padepokan ini. Ia berkeliling untuk mengajarkan agama. Sejak hari pertama kepergian Sanjaya putranya, ia menekuni berbagai macam ilmu keagamaan. Dan 3 hari yang lalu, ia meninggalkan padepokan ini. Sungguh tidak pernah terduga dan disangka-sangka. Jalan hidup manusia ternyata ada pada tangannya. Dan ia kini telah menjadi Sang Sida Maharsi. Anakku Dampu Awu, apakah ada keperluanmu yang lain kamu datang ke Gua Larang ini? Sama sekali tidak, Eyang. Kedatangan saya kemari semata-mata adalah karena rindu saya pada Eyang Guru. Iya. Anak baik. Terima kasih atas rindu dan perhatianmu itu padaku. Nah, sekarang beristirahatlah di luar jika sudah tidak ada lagi yang akan kau tanyakan. Iya, baiklah Eyang. Saya akan menjumpai Eyang kembali besok pagi. Iya. Belum lagi Dampu Awuk beranjak meninggalkan bilik Eyang Resi Wanayasa, kakek tua itu telah memejamkan matanya dan kembali khusyuk bersemedi, memusatkan perhatiannya pada Hyang Agung. Sementara itu tidak jauh dari gerbang padepokan, beberapa murid perguruan Gua Larang tengah berkumpul berbincang-bincang. Kau pasti tidak akan sanggup, Ati Janur. Tidak akan sanggup. Jika kau ingin memiliki kepandaian seperti Kakang Sitakeling dan adik-adiknya, kau harus memiliki daya tahan yang sekuat baja, Janur. Kenapa aku tidak sanggup? Jika tekadku sudah seperti ini, mengapa aku harus takut dengan gemblengan guru-guru kita? Tahukah kau, Janur, gemblengan macam apa yang harus dilalui oleh mereka yang ingin menguasai ilmu yang setinggi Kakang Sitakeling dan juga Kakang Saka? Katakanlah, aku tidak takut. Aku akan jalani gemblengan itu. Jika tidak, untuk apa aku datang jauh-jauh dari desa Lumpang kemari? Wah, hebat! Hebat sekali. Benar, kau sanggup melakukannya, Janur. Katakanlah, Kang Banu, aku tidak gentar. Dengar, jika kita mengembleng diri sekarang dengan melompat-lompat di bebatuan sungai, tapi mereka berempat anggota Ning Sewu melompat untuk melatih dasar ilmu meringankan tubuh di Bukit Batu Larang. Bukit Batu Larang? Iya. Daerah berbatu di belakang padepokan kita ini, Kang Banu? Benar, Adik Janur. Nah, apakah kau berani berlatih di sana? Ayo, kenapa tidak berani? Berhati-hati dan waspada adalah kuncinya, Kakang Banu. Ayo, antarkan aku ke sana. Aku akan tunjukkan padamu. Hebat sekali ya. Baru 1 purnama belajar, sudah seperti ini Adi Janur. Sudahlah, jangan dilayani Kakang Banu. Aku memang belum memiliki kepandaian, sobat. Tapi aku hanya ingin membuktikan bahwa untuk melakukan latihan seperti yang dilakukan saudara seperguruan kita Ning Sewu, aku masih sanggup. Jika begitu, mengapa tidak sekarang saja kita coba? Ayo, aku akan buktikan. Nah, kawan-kawan, apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita lihat keberanian dari adik kita yang baru ini, Adi Janur Lunggah. Tapi bagaimana? Bukankah sekarang kita sedang meronda dan menjaga gerbang padepokan? Ayo, bagaimana? Itu? Apakah selama ini sering terjadi keributan, pencurian? Sudahlah, tinggalkan saja tempat ini.
kita ke Bukit Batu Larang. Ayo, kita berangkat, ayo. Sudahlah, guru tentu tidak akan memarahi kita ini. Pasti tidak akan marah. Diam. Jangan berisik. Kita akan berputar lewat samping padepokan ini. Berhati-hati. Ya. Jolang, bawa obor itu. Ayo. Ya, baik, Kakang Banu. Sebaiknya kita kembali saja, Kakang Banu. Kenapa? Apakah kau takut? Lihat itu, Gua Larang sudah berada di depan kita. Ayo, terus. Jika kalian memang ragu, sebaiknya kembali saja. Biar besok pagi aku buktikannya. Boleh kita kembali, asal kau mau bilang takut. Tidak, aku tidak takut. Bagus. Jika begitu kita lanjutkan. Kita akan buktikan kata-kata Ati Janur. Ayo terus. Kang. Kita sudah sampai, Kang. Di sini saja membuktikannya. Tidak. Kang, di sini saja. Tidak. Kenapa jadi di sini? Ya di sini saja. Biasanya tempat yang dilakukan oleh kelompok Ning Sewu adalah di tengah sana. Di tengah sana. Tapi baiklah. Jika kau memang ingin membuktikan keberanianmu, itu kau naik ke atas sana dan kemudian melompat ke batu-batu yang lain di sekelilingnya. Ayo. Cepat Adi Janur. Ayo. Kemudian kita segera kembali. Ya, suasana di sini menakutkan sekali. Ayo, Janur, apakah kau takut? Lihat batu yang menonjol itu. Aku melihat dulu ketika aku masih kanak-kanak. Raden Seta Keling mampu melakukannya, Janur. Ayo cepat Adi Janur. Lakukan jika memang kau berani. Dia tidak berani dia. Aku lihat. Kau ini jadi tidak berbeda dengan Raden Karmapala. Iya, beda kamu. Raden Karmapala? Siapa orang itu? Ya, beliau adalah putra dari Maharaja Prabu Sana. Datang kemari dan bertingkah. Karena mempunyai banyak uang. Banyak uang bertingkah. Biarpun ayahku adalah seorang saudagar yang kaya raya, aku tidak pernah mengagulkan kekayaannya. Tapi sikapmu itu, ayo naik atau katakan takut saja. Baik, aku akan naik dan mencoba untuk melompat dari batu-batu besar di atas hingga ke bawah ini. Laki-laki muda yang dipanggil dengan nama Janur itu melangkah ragu menembus kegelapan dan siap untuk merangkak naik ke atas bukit batu karang. Akan tetapi, baru saja ia mulai memanjat batu yang terendah. Cahaya itu kelihatan lagi. Itu lihatlah. Lihat cahaya itu jatuh ke semak-semak di sana. Lihat. Kau mau kemana, Kakang Banu? Aku akan melihat ke sana. Kakang, tunggu aku, Kang. Kemana kalian? Kang Banu, Jolang. Kemana? Jangan bawa obor itu jauh-jauh dariku. Tempat ini menjadi gelap sekali. Aku akan turun dan mencari mereka yang telah mempermainkan aku. Itu dia. Aku masih dapat melihat cahaya obor itu. Di sebelah sana. Akan kukejar mereka. Kang Banu, kau benar-benar diam. Aku tidak mau kau diam. Atau pukul kau. Diam, Adik Janur. Lihatlah itu di dekat batu-batu kecil itu. Lihat. Matamu lihat sana itu. Sebuah benda yang berkilauan. Tuh, benda apakah itu? Perhatikanlah baik-baik. Agaknya benda itu adalah sebuah arcamas. Arcamas dalam bentuk yang siwa. Awas. Janganlah bersikap ceroboh, Kang Banu. Pastilah arca itu adalah sebuah benda pusaka yang mempunyai kekuatan gaib. Jangan sentuh arca itu. Aku akan membawanya kepada Eyang Guru. Oh, tunggulah di sini. Kakang! Jangan, Kang! Diam, kau pengecut. Diam. Laki-laki yang agaknya menjadi pemimpin di antara dua orang kawannya itu melangkah terus mendekati arca yang bersinar terang, dan kemudian tanpa ragu ia berjongkok dan meraih arca emas Dewa Siwa. Tetapi ketika tangannya hendak menyentuh, benda aneh itu hilang tiba-tiba. Hilang. Kakang, obor ini tiba-tiba mati, Kang. Tiba-tiba mati, Kakang. Di mana kalian? Jangan tinggalkan aku. Kang Banu, di mana kalian? Aku takut, Kang. Ini semua pasti adalah perbuatan dari penghalus di sekitar tempat ini. Kang! Jangan berisik. Cepat tinggalkan tempat ini. Ayo. Eyang,
Mereka melaporkan padaku. Mereka melihat dengan jelas bentuk patung itu. Dan semuanya yang dikatakan tentang patung emas itu tidak berbeda dengan yang pernah Eyang ceritakan tentang matanya dan juga tentang pusarnya. Mereka melihatnya dengan jelas, Eyang. Ya, kita lihat saja perkembangan keadaannya. Tapi sampai sekarang aku memang belum jelas dengan isyarat itu. Apa maunya dari pusaka itu? Oh, Eyang! Eyang Guru! Aku telah melihatnya, Eyang! Eyang! Apalagi itu? Nampu, coba kau lihatlah keluar sana. Baik, Eyang. Eyang! Aku telah melihatnya. Benda itu ada di belakang padepokan kita. Ayo cepat beritahu Eyang. Biar Eyang Guru yang melihatnya sendiri. Di mana kau melihatnya? Jauh di luar padepokan kita? Tidak, Eyang. Di dalam padepokan kita. Aku sedang bertugas membuat minuman untuk para peronda di dapur sana. Lalu ketika aku keluar, aku melihat sebuah cahaya yang jatuh. Aku dekati dan ternyata benda itu adalah sebuah arca emas. Dan aku tidak berani menyentuhnya, Eyang. Lihatlah cepat ke sana, Eyang. Iya. Baiklah, ayolah Nampu. Di mana kau melihatnya? Apakah jauh di luar padepokan kita ini? Tidak. Masih di dalam kompleks padepokan kita sendiri, Eyang Guru. Saya sedang membuat minuman untuk para peronda malam. Dan ketika saya baru saja keluar dari pintu dapur, saya melihat sebuah cahaya yang jatuh. Kemudian saya dekati dan ternyata benda itu adalah arca emas. Saya tidak berani menyentuhnya, Eyang. Cepatlah lihat ke belakang sana. Iya, baiklah. Ayo ikut aku, Dampu Awu. Itu dapur kita. Aku tidak melihat setitik cahaya terang yang dapat menunjukkan pada kita tempat arca yang ditemukan itu berada. Kita tunggu saja Ki Jaman yang melihat pusaka itu, Eyang. Nah, itu dia sedang menuju kemari. Di manakah arca emas itu? Apakah sudah ada yang mengambilnya? Di mana tadi kau melihat benda itu? Di situ. Ya, di situ. Kemarilah. Majulah, Jaman. Tunjukkan dengan pasti. Di mana kau melihat benda itu? Ini tempatnya. Aku pasti, Yang. Baiklah. Mundurlah. Tinggalkan tempat ini. Biar aku bersama Dampu Awu. Kemudian, Resi Wanayasa duduk bersila di tempat yang ditunjukkan oleh Ki Jaman muridnya. Dan kemudian dengan kedua belah tangannya, ia meraup segenggam pasir dari tempat tersebut. Kembali Resi Wanayasa memejamkan matanya. Suasana di sekitar ruang belakang padepokan Gua Larang itu kini menjadi sunyi senyap. Suasana di tempat ini kurasakan lain sekali. Apakah ini merupakan pertanda bahwa pusaka arca emas itu masih berada di sekitar tempat ini? Tubuh Eyang Guru kembali bergetar seperti tadi di hutan perbatasan padepokan Gua Larang. Tubuhnya semakin keras bergetar. Tubuh Eyang Guru kembali menjadi tenang. Agaknya Eyang akan kembali sadar seperti yang tadi terjadi di hutan perbatasan. Tapi asap tipis keluar dari kepala Eyang Guru. Apa yang terjadi dengannya? Akhirnya tidak terjadi sesuatu pun dengan diri Eyang Guru. Wajahnya kelihatan demikian tenang dan bercahaya. Iya, agaknya isyarat itu telah ditemukan. Eyang, sadarlah Eyang. Eyang Guru tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri juga, Eyang. Apa yang telah terjadi dengan diri Eyang Guru? Baiklah, aku akan bawa kembali Eyang ke dalam biliknya. Aku minta semua kalian menyingkir. Jangan membuat suasana menjadi semakin kalut. Ayo menyingkirlah.
Kau Paman Jaman, kau kemari bantu aku di dalam. Baik, Raden. Nah, yang lainnya dengan sangat kumohon untuk menjauh dari bilik Eyang Guru. Berjaga-jagalah kalian. Mari Paman Jaman. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Eyang Guru? Aku pun tidak mengerti, Paman. Aku telah mencoba untuk menyadarkannya, namun tidak berhasil. Paman, coba kau ambil kendi itu. Apa masih ada airnya? Masih, Raden. Ini. Nah, aku akan mencoba mengompresnya dengan air dingin ini, Paman. Mudah-mudahan dinginnya air ini akan merasuk hingga ke saraf-saraf yang terdalam dari saraf kesadaran Eyang Guru. Beberapa saat, Dampu Awuk mencoba menyadarkan Eyang Gurunya. Akan tetapi Resi Wanayasa masih tetap saja tidak bergerak sampai akhirnya. Apa yang telah terjadi dengan Eyang Guru, Kakang Awuk? Bagus kau datang, Adik Wulan. Apakah Kakang Saka juga bersamamu? Iya, aku datang bersama dengan Adik Wulan. Kenapa dengan Eyang Guru? Mengapa ia tidak sadarkan diri seperti ini, Kakang? Entahlah. Sepertinya kekuatan gaib dari sebuah pusaka yang telah membuatnya tidak sadarkan diri. Bagaimana itu ceritanya, Kakang? Coba kau jelaskan padaku. Baiklah, Adik Wulan. Kakang Saka. Kemudian, Dampu Awuk menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di padepokan Gua Larang sejak siang tadi saat kedatangannya sampai Eyang Gurunya tidak sadarkan diri. Aneh sekali. Biarlah, akan kucoba untuk menyadarkannya. Aneh sekali. Beberapa urat halus yang peka telah kusentuh dengan tenaga saktiku. Tapi tidak juga Eyang sadarkan diri. Biarlah, akan kucoba dengan tenaga sakti Cakrabuana. Dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuana yang berkekuatan gaib, Anting Wulan mencoba untuk menyadarkan Eyang Gurunya. Dan beberapa saat kemudian... Eyang? Eyang? Oh, kau Wulan Saka. Salam hormat dan sembah bakti kami untuk Eyang Guru. Iya, Eyang. Kebetulan sekali. Ya, agaknya memang semua telah diatur oleh Dewataku. Kebetulan sekali. Ada apa, Eyang? Apa yang kebetulan? Apakah kau telah mendengar cerita tentang pusaka Arca Emas? Iya, Eyang. Kakang Dampu Awuk telah menceritakan semua itu. Oh, bagus. Jika begitu, aku melanjutkan bercerita tentang isyarat yang kudapatkan. Jadi, Eyang telah mendapatkan isyarat itu, Eyang? Iya, Dampu. Aku telah mendapatkan isyarat itu. Isyarat itu berisikan pesan dari pusaka itu. Arca itu memberikan pesan? Iya, betul. Arca itu adalah merupakan peninggalan dari leluhur kita pada masa kerajaan Kalingga. Dan di dalam perut Arca itu terdapat sebuah kitab ilmu kesaktian yang sangat hebat. Eyang, lalu apakah pesan dari Arca Pusaka itu? Pusaka ingin ditempatkan di sini
Ia tidak ingin jatuh ke tangan golongan hitam. Dan satu-satunya orang yang aku percaya untuk mencari pusaka itu adalah engkau. Engkau, Wulan, dan juga Saka. Tapi di manakah pusaka itu berada, Eyang? Di Pulau Nusa Barung. Di Pulau Nusa Barung? Iya, di Pulau Nusa Barung. Jantung kedua remaja itu berdentang. Keduanya seketika saling berpandangan. Jauh-jauh mereka cepat kembali ke Gua Larang adalah semata-mata karena ingin meresmikan hubungan mereka. Tapi kini tugas telah menanti kembali di depan mereka. Ada apa, Saka? Wulan, apakah ada sesuatu yang tengah kalian pikirkan? Ayo, katakanlah. Tidak, Eyang. Iya, tidak, Eyang. Tidak ada apa-apa. Dampu Awu, coba kau tolong keluar sebentar. Dan juga kau, Jaman. Baik, Eyang. Ada apa sesungguhnya, anakku Saka, dan juga kau, Wulan? Katakanlah. Aku tahu ada sesuatu yang menjadi buah pikiran kalian. Saya... Tidak ada apa-apa, Eyang. Katakanlah, Wulan. Jangan kau berdusta padaku. Aku mengenal kalian sejak kalian masih kecil. Aku tahu. Kalian tidak bisa menyembunyikannya. Ayolah, katakan. Aku akan mencoba membantumu. Membantu sekuat tenagaku. Eyang, kami... Maaf, Adik Wulan. Biar kita ceritakan saja. Iya, silakan, Kakang. Eyang, kami mengira semua sudah selesai. Situasi telah menjadi aman. Lalu kami berdua datang kemari untuk mohon restu dari Eyang untuk menikah. Tapi Eyang, semua itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan menikah dahulu sebelum tugas yang telah menantang kami terselesaikan. Iya. Sebenarnya berat sekali jika aku mengingat akan tujuanmu datang kemari. Berat sekali aku menyerahkan tugas ini. Tidak, Eyang. Kami akan melaksanakan tugas itu. Dan kemudian kembali kemari lagi untuk memohon restu dari Eyang Guru. Bagus, Anting. Anting anakku. Bagus. Jika kalian bisa mengerti dan mau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kalian sendiri. Sekarang lega sudah hatiku. Ayolah, sekarang beristirahatlah kalian. Malam sudah larut. Kau boleh tinggal sehari di sini sebelum melaksanakan tugas barumu. Baik, Eyang. Jika begitu, kami pamit untuk beristirahat. Kakang Saka, tunggu. Oh, engkau, Adik Awu. Malam sudah larut. Tapi apakah Kakang masih mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganku, Kakang? Tentu, Adik Awu. Marilah. Tapi, Wulan, jika kau mengantuk, kau tidurlah saja. Biar aku yang menemani Adik Dampu Awu. Aku juga rindu dengannya, Kakang. Bukankah kita juga akan segera meninggalkan Gua Larang? Jadi mengapa waktu sempit yang kita miliki dipergunakan hanya untuk tidur? Bagus, Adik Wulan. Jika begitu, mari kita duduk di serambi sana. Ayo. Aku bisa menduga kedatangan kalian kemari adalah untuk meresmikan hubungan kalian. Bukankah begitu? Kau mengagetkan aku dengan kata-katamu itu, Kakang Awu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Itu salah satunya, Adik Awu. Tapi kami mempunyai tugas yang lebih penting, yaitu menyampaikan surat dari Prabu Sanjaya untuk ayahandanya Prabu Sana. Prabu Sana? Iya. Adik Awu, mengapa? Ada apa dengan Prabu Sana? Apakah kalian belum membicarakannya dengan Eyang Guru? Belum. Kami belum melihat kesempatan untuk itu. Biarlah besok kami bicarakan. Masih 1 hari kami di sini. Sudah 3 hari Paman Prabu Sana turun ke desa-desa.
Kini beliau telah menjadi Sang Siddha Maharsi, seorang guru agama. Beliau sehari-harinya di sini hanya mendalami agama dan bersemedi mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Jadi, beliau tidak berada di padepokan saat ini? Iya, tidak ada. Tapi kau tidak perlu khawatir. Surat itu dapat kau titipkan pada Eyang Guru. Siapa itu? Aku. Oh, itu Paman Sana. Ada apa kalian membicarakan diriku? Aku kembali malam ini karena aku merasa ada sesuatu yang memaksaku untuk kembali. Malam sudah larut sekali. Sebaiknya kalian tidur saja. Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan jauh sejak sore tadi. Tidurlah. Kita bicara besok pagi saja. Tiba-tiba saja Paman Sana telah berada di semak itu. Hebat sekali beliau. Entah aji kesaktian apa yang telah dimilikinya. Setauku beliau tidak pernah mempelajari olah kanuragan di padepokan ini. Beliau hanya tenggelam di perpustakaan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, sudahlah. Marilah kita tidur saja. Terlalu banyak masalah yang akan kita bicarakan jika kita mengikuti kehendak rindu hati ini. Iya, kau benar. Kalian harus beristirahat. Kita berbincang lagi besok pagi, Kakang Dampu Awu. Iya, selamat malam. Ketiga remaja itu pun segera menuju ke kamarnya masing-masing. Raden Sakapal Waguna menempati kamar yang sama dengan adiknya, Dampu Awuk, sementara Anting Wulan di kamar sebelahnya. Malam pun kemudian menjadi semakin larut. Dan pada pagi harinya, keputusannya benar-benar tidak pernah aku duga. Bagaimana mungkin ia justru meninggalkan tahta yang agung, tahta yang besar yang berhasil mengumpulkan sejengkal demi sejengkal wilayah. Sikap yang diambilnya juga tidak berbeda dengan engkau sana. Kau juga telah menetapkan satu keputusan yang tidak pernah diduga oleh anakmu Sanjaya, dan bahkan oleh seluruh kawula dan abdi Istana Galuh. Dan satu hal yang tidak pernah aku mengerti. Ia melepaskan Galuh untuk mencari yang lebih besar. Apa itu? Jika itu... Apa itu, Wulan? Ceritakanlah latar belakangnya hingga anakku mengambil sikap yang aneh. Semua itu tidak pernah kami ketahui. Tapi yang jelas, Prabu Sanjaya berniat akan menguasai dan menciptakan sebuah kerajaan yang besar. Mataram yang agung, yang meliputi tidak hanya bumi Jawa, tapi menyeberang hingga ke pulau-pulau lainnya di kawasan Nusantara, bahkan mancanegara. Yang jagat Dewa Batara, lindungilah anakku. Jagalah keselamatan anakku dalam mencapai cita-cita besarnya. Sanjaya anakmu mempunyai semangat yang besar sana. Iya, aku juga telah melihat sikapnya yang aneh itu. Iya, dan itu pertama kali aku saksikan dalam pelarianku bersama-sama dengannya. Prabu Sanjaya kelak akan berhasil, Paman. Dan saya yakin itu. Semoga saja. Sang Siddha Maharsi memejamkan matanya dan mulutnya berkomat kamit membacakan doa bagi keselamatan anaknya Sanjaya. Dan ruangan kecil di serambi padepokan itu seketika menjadi hening. Dan beberapa saat kemudian, setelah Sang Siddha Maharsi menyelesaikan doanya,
Terima kasih atas susah payah yang kau lakukan untuk membawa surat ini, Anting, dan juga kau, Saka. Jika kelak kau bertemu, katakan padanya, aku akan mencarikan pengganti untuk memimpin tahta Galuh. Terima kasih. Aku pamit, Paman Wanayasa. Aku akan mencari seseorang yang tepat untuk menggantikan Sanjaya memerintah Galuh. Mungkin saudara-saudaranya, atau mungkin juga saudaraku sendiri. Permisi, Paman Wanayasa. Ya, pergilah sana. Doaku juga menyertaimu. Dan kau Dampu Awu, kukira kau tidak perlu lama-lama berada di tempat ini. Kehadiranmu sangat diperlukan di Galuh. Kembalilah segera ke sana. Mungkin pamanmu sana akan memerlukan bantuanmu di Galuh. Jika memang demikian, saya permisi, Eyang. Saya akan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk kepergian saya pagi ini juga, Eyang. Dan kau, Wulan, Saka, kau masih boleh beristirahat hingga besok di sini. Baiklah, Eyang. Kami akan keluar untuk mengantarkan keberangkatan Kakang Dampu Awu. Iya. Pergilah kalian berdua, Anting, Saka. Antarkan keberangkatan saudara kalian. Kami permisi. Iya. Rasanya rindu lagi terobati. Kita harus berpisah lagi. Benar-benar sangat disayangkan. Iya, Kakang. Aku sayang padamu. Kau adalah orang yang selalu membelaku. Kau sangat baik padaku. Seringkali aku dimarahi karena salah bersikap oleh Kakang Seta dan juga Kakang Saka. Tapi kau adalah satu-satunya yang selalu membela dan membenarkan sikapku. Suatu saat kita akan bertemu dan berkumpul bersama-sama. Mengembara bersama-sama. Tidur beratapakan langit dan makan hanya dari hewan-hewan buruan yang berhasil kita dapatkan. Iya, mudah-mudahan suatu saat itu akan kita nikmati kembali. Nah, pergilah segera. Kakang Seta tentu memerlukan bantuanmu di Galuh sana. Baiklah, Kakang Saka. Adi Wulan, selamat tinggal. Hiya! Kau kecewa, Kakang Saka? Kecewa? Kecewa apa? Tidak. Kurasa aku tidak merasakan kekecewaan apapun. Tentang tertunda pernikahan kita? Tidak, Wulan. Walaupun pernikahan kita tertunda, tapi itu adalah karena satu tugas kemanusiaan yang utama. Dan lagi, bukankah kita masih tetap bersama-sama? Kita bertugas mencari pusaka itu, mengembara jauh ke tempat-tempat yang indah. Dan berbahaya. Tidak ada artinya bahaya jika aku berada di sampingmu. Gombal. Sungguh? Sungguh apanya? Ya itu. Sungguh itu tadi. Apa? Ya, nikmatnya bila selalu berada di sampingmu. Enaknya bila dapat memandangi wajahmu sepuas hati. Tanpa bayar? Ya, tentu saja. Apa kau ingin dapat bayaran? Sudah. Aku takut. Matamu itu memandang diriku seperti seekor kucing. Hah? Aku dikatakan seekor kucing? Kakang, sudah Kakang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu sayangku? Sudah Kakang, aku bersungguh-sungguh. Iya, apa itu Wulan? Tentang Aji Jala Sukma. Aji Jala Sukma? Ada apa dengan Aji itu? Jika aku tidak salah, kekuatan dari Aji Jala Sukma sesungguhnya terletak pada mata. Mengapa selama ini aku tidak pernah melihat kau mempergunakan kekuatan matamu? Iya, kau benar Wulan. Inti dari kekuatan Aji Jala Sukma adalah pada mata. Terus terang, aku belum sampai pada penggunaan mata. Mengapa demikian, Kakang? Menurut kakek Kaliman yang menuntunku secara misterius, aku sudah mempunyai Anda cukup sekarang kekuatan masih untuk mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Untuk dapat menggunakan aji itu, aku harus berlatih mengolah syaraf dan kekuatan mataku. Dan itu membutuhkan waktu.
Kuasailah, Kakang. Jika kau sudah mampu menguasai matamu itu, kau dapat melakukan penyerangan sambil berputar tanpa dapat diduga-duga oleh lawanmu. Iya, tapi itu membutuhkan waktu, Wulan. Menurut kakek Kaliman, latihan itu kulakukan sambil sekaligus mengadakan tapa brata selama lebih kurang 40 hari. Memang benar, menguasai olah syaraf mata jauh lebih sulit, dan itu membutuhkan latihan yang khusus. Tiba-tiba saja Raden Sakapalwaguna mundur dan menjauh dari kekasihnya Anting Wulan. Dan kemudian kelihatan pemuda itu memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian ia membuka matanya. Ah, itu bukankah kau telah berhasil melakukannya? Tidak, Adi Wulan. Tidak akan ada artinya. Aku membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengolah kekuatan itu melalui mataku. Aku belum dapat melakukannya secara spontan dan tiba-tiba. Tapi Kakang sudah berhasil. Iya, tapi itu tidak akan dapat kugunakan untuk menghadapi musuh-musuhku. Aku akan mati seketika sebelum kekuatan itu meluncur dari mataku. Iya, Kakang benar. Tapi itu berarti hanya tinggal selangkah lagi. Iya, tapi waktu untuk itu semakin sulit untuk kutemukan. Sudahlah, sekarang lupakan saja tentang Jala Sukma. Lupakan tentang Arca Emas. Dan juga lupakan tentang semua tugas-tugas kita. Waktu kita saat ini adalah untuk beristirahat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Anting Wulan kemudian melompat dengan riangnya menuju pancuran 9 mata air dewa. Ya, kedua remaja itu bermain, bersenda gurau, menghabiskan waktu mereka di pancuran 9 mata air dewa sampai suatu ketika. Siapakah itu? Pak, sepertinya aku melihat bayangan yang berkelipat tinggi. Seorang pemuda tampan. Siapakah dia? Hei, Wulan. Ini kau lihatlah. Daging burung sawah ini sudah matang. Oh, iya. Kukira itu pasti Raden Karmapala. Ya, rupanya anak itu masih terus saja dikembleng oleh gurunya Jerangkong Hidup. Apakah dia tidak pernah meninggalkan Bukit Batu Larang ini? Iya. Kukira pasti ia tidak meninggalkan tempat itu. Benar-benar seorang anak yang baik. Anak itu agaknya telah berubah sikapnya. Wulan, ada apa dengan dirimu? Aku... Ada apa dengan dirimu? Mengapa kau terpukau memandang jauh ke Bukit Batu Larang? Aku teringat pada Raden Karmapala, Kakang. Raden Karmapala? Iya, anak itu. Iya. Semoga saja anak itu kelak menjadi anak yang baik. Tumbuh menjadi seorang ksatria yang berpribadi. Iya, Kakang. Jika tidak, tentu akan hadir kembali seorang tokoh maha jahat yang merupakan pewaris dari Jerangkong Hidup. Tapi aku yakin, dengan semua sikap Jerangkong Hidup, dia kini bukan lagi seorang iblis yang jahat, Kakang. Iya, semoga saja. Ayolah, Wulan. Lihat itu daging burung sawah yang kudapatkan tadi. Sudah menjadi hangus. Ayo. Hari sudah mulai senja, Kakang. Hampir seharian kita bermain di sini. Ayo, kita kembali setelah menghabiskan daging burung ini. Hei, mengapa kita harus kembali? Tempat ini cukup indah dan menarik. Yang Guru dapat menemukan kita jika memerlukan kita. Beberapa orang cantik sudah melihat kita bermain di sini. Iya, tapi hari sudah senja. Apakah Kakang ingin bermalam di tempat ini? Iya, memang itu yang aku inginkan. Kakang bersungguh-sungguh. Iya, Wulan. Aku ingin menghabiskan waktu kita ini seharian di tempat ini. Dan besok pagi-pagi setelah mandi, kita akan menghadap Yang Resi. Kakang, aku jadi takut dan cemas melihat sikapmu itu. Takut? Iya, sikapmu itu menyeramkan, Kakang. Tiba-tiba saja, aku jadi khawatir dan takut berdua-duaan bersamamu. Kurang ajar. Kau menganggap aku kakangmu ini macam apa? Hah? Ya, baiklah, karena alasan itu, aku akan benar-benar menerkammu. Kakang! Kakang jangan bersikap seperti itu.
Aku benar-benar takut. Akan kuterkam kau, Wulan. Kakang! Hei, jangan lari ke padepokan, Wulan. Malu. Hei, Wulan. Ini daging burung sawah ini belum kau makan. Baiklah. Biarlah kau terkam aku. Asal perutku yang lapar ini bisa kuisi. Demikianlah kedua remaja itu menghabiskan waktu luangnya yang sempit untuk bersenda gurau di pancuran 9 mata air dewa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah